Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Sudah kangen dengan film Iblisan? Kalem, sebelumnya Sakahayang mau tanya, apakah kalian masih ingat dengan film The Exorcist tentang teror iblis Pak Juju? Kalau udah lupa, tonton lagi saja karena videonya masih tersedia. Emangnya kenapa bang? Karena kali ini kita akan membahas sequel lanjutannya yang berjudul The Exorcist Believer tahun 2023. Kira-kira apakah film ini akan semengerikan sequel pertamanya? Oke lah, daripada penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. I like your necklace. You like my Yes, I like it. hello? The pretty lady. Take your picture? Sequel lanjutan ini diawali dengan diperlihatkannya pasutri yang sedang berbulan madu di pantai Haiti. Setelah cukup lelah berkeliling, sang istri bernama Sore mengajak suaminya yang bernama Victor untuk pulang ke hotel. Setibanya di hotel, Sore yang lelah memutuskan untuk rebahan sambil menunggu Victor ke minimarket. Di tengah dahsyatnya gempa yang tiba-tiba terjadi, sontak Victor pun panik dengan keadaan istrinya. Melihat istrinya tertimbun reruntuhan, Victor pun bergegas membawanya ke rumah sakit. Singkat waktu, Victor diberitahu jika saat ini si bayi berhasil diselamatkan. Namun dengan berat hati, Victor harus kehilangan Sore akibat kehabisan darah. Mendengar hal itu, sontak Victor pun syok parah saat mengetahui istrinya telah meninggoy. Singkat cerita, 13 tahun kemudian, scene beralih ke kota Persia yang berada di Georgia. Di salah satu rumah, putri Victor yang kini beranjak remaja tengah sibuk mengecek foto dan barang-barang peninggalan milik mendiang ibunya. Di saat itu pula, Victor yang kesiangan meminta Angela untuk segera melakukan persiapan. Saat sarapan, Angela berkata jika sepulang sekolah nanti, ia akan mampir ke rumah temannya guna mengerjakan PR. Mendengar hal itu, Victor pun mengizinkannya, namun dengan syarat Angela harus pulang cepat sebelum larut malam. Saat akan pergi, Victor pun heran dengan Angela yang tiba-tiba membawa syal milik mendiang ibunya. Lantas Angela berkata jika dirinya hanya ingin mengenang ibunya, terlebih sejak bayi dirinya belum pernah melihat sosok ibu. Singkat cerita, sepulang cekulah, Angela dan temannya yang bernama Catherine terlihat buru-buru untuk pergi ke suatu tempat. You know something's happened. We light the candle and hold the pendulum, and after Dasar anak bagong, dikira akan mengerjakan PR, rupanya Angela berniat melakukan ritual pemanggilan arwah guna berkomunikasi dengan mendiang ibunya. Setelah mempelajari trik ritual dari ChatGPT, Catherine merasa yakin jika rencana kali ini akan berjalan sesuai rencana. Di tengah apruk-aprukan, mereka yang melihat lubang reruntuhan berniat melakukan ritual di tempat tersebut. Selang beberapa saat, Angela berniat menggunakan foto ibunya untuk dijadikan media ritual. okay. Ange. Singkat waktu, Victor yang tiba di rumah seketika heran saat menyadari Angela belum pulang. Hingga sesaat kemudian, Victor yang khawatir berniat memastikan keadaan putrinya dengan menelepon orang tua Catherine. Namun setelah ditanyakan, Victor diberitahu jika Catherine dan Angela belum juga pulang sejak bubaran sekolah. Dirasa ada yang gak beres, Victor langsung OTW untuk mencari kemana putrinya pergi.
Beberapa jam kemudian, ibu Catherine yang bernama Miranda mendapat info dari Norah jika cenah sepulang sekolah ia melihat Angela dan Catherine pergi ke hutan. Mendengar hal itu, mereka yang khawatir memutuskan untuk segera pergi ke TKP. Setibanya di hutan, mereka langsung melakukan pencarian. Catherine! Angela! Honey, it's mom and dad! Catherine! Seketika Victor pun syok parah saat menemukan sepatu milik Angela di tempat tersebut. Tak cuma itu, Miranda pun menemukan tas milik Catherine tergantung di ranting. Lantas apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Angela and Catherine. It's about 7 hours ago. Setelah melapor ke polisian, pihak Polsek langsung melakukan penyidikan dengan mengecek rekaman CCTV sekolah. Melihat Angela dan Catherine pergi ke hutan, Polwan bernama Olive menduga jika mereka tersesat di hutan. Di keesokan harinya, tim penyidik dan warga setempat langsung melakukan pencarian di hutan tersebut. Tapi sayangnya, upaya yang mereka lakukan ini masih belum membuahkan hasil. Kemudian scene beralih ke peternakan. Di tengah hujan deras, si ayah yang melihat kudanya terkapar meminta putranya bernama Mahmed untuk segera membawa peralatan medis di gudang. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja Angela dan Catherine berada di peternakan Mahmed. Kembali pada Victor, ia yang mendapat kabar tentang Angela bergegas pergi ke rumah sakit. Where's she? She's this way? Grounded? Daddy aren't gonna be mad at you. Betapa leganya Victor saat Angela baik-baik saja. Di saat itu pula, Olive yang selesai melakukan interogasi meminta Angela untuk memberitahu sudah berapa lama dirinya pergi. Di tengah rasa linglung, Angela merasa jika dirinya sudah pergi selama beberapa jam. Mendengar hal itu, Victor pun heran dengan sesuatu yang terjadi pada putrinya. Karena sebenarnya Angela dan Catherine sudah menghilang selama 3 hari. Sexual assault, toxicology is normal. Setelah melakukan pengecekan medis, mereka mengatakan jika saat ini keadaan Catherine dan Angela baik-baik saja. Hanya saja mereka mendapat beberapa luka seperti buduk di ceker dan baret di punggungnya. Meskipun begitu, pihak orang tua bisa melakukan rawat jalan di rumah masing-masing. Everything is perfectly normal. Sure, girls keep secrets, but perfectly normal. Singkat waktu, malam pun poek. Victor yang penasaran berniat menanyakan kronologi hilangnya Angela dan Catherine. Lantas Angela berkata jika pada saat itu ia meminta bantuan Catherine untuk memanggil roh ibunya. Namun saat ritual dilakukan, ia tidak ingat apa-apa setelah mendengar sebuah bisikan aneh. She wasn't there. My God, bisa kita lihat Victor tidak menyadari saat Angela ditemui sosok yang merasuki tubuhnya. Rupanya sosok tersebut adalah iblis Lamastu yang merupakan pasangan iblis Pajuju. Setelah ditemui sosok tersebut, tiba-tiba saja Angela menjadi ketus dan meminta ayahnya untuk keluar. Beberapa saat kemudian, Victor yang akan tidur berniat menyikat gigi terlebih dulu. Sontak Victor pun heran saat melihat gelagat putrinya yang tiba-tiba menjadi aneh. What'd you say? Bagaikan ninja Konoha, seketika Victor pun merasa ngeri saat melihat Angela yang tiba-tiba berada di hadapannya. Who's ready for breakfast? Road ain't get you up. Hey.
Di keesokan harinya, Victor yang akan membangunkan Angela seketika kaget saat mendapati putrinya ngecewer di kasur. Setelah menghirup bau pesing, Victor langsung membawa Angela ke WC. And I'm gonna move. Sit down. Betapa herannya Victor saat Angela tiba-tiba hilang entah kemana. Keanehan pun semakin menjadi saat melihat air yang kotor dan kuku milik Angela. Angela. Betapa syoknya Victor saat melihat putrinya yang mendadak kejang. Calm down, honey. Calm down. You gotta get that bed, but let's wait until she calms down. Honey. Berkat bantuan medis, Angela yang mengamuk berhasil ditenangkan. Daddy's here, baby. Kemudian scene beralih ke gereja. Si ayah bernama Tony berusaha menenangkan Catherine yang tiba-tiba bertingkah aneh. Di saat itu pula pendeta bernama Revan mengajak semua orang untuk memanjatkan rasa syukur karena saat ini Catherine berhasil ditemukan. Di tengah ramainya acara, sontak mereka pun heran dengan Catherine yang tiba-tiba hilang. Lantas si bocil berkata jika tadi Catherine pergi ke pintu keluar. Mendengar hal itu, Tony yang khawatir bergegas mencari putrinya. Approach your throne. But we know. Sementara itu, Catherine yang berantakan kembali ke altar dan mengatakan hal-hal yang mengerikan. Melihat kondisi Catherine mengkhawatirkan, mereka pun berniat membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, sontak Victor pun heran dengan sesuatu yang terjadi pada putrinya. Karena menurut hasil tes, Angela dan Catherine tidak mengalami penyakit apapun. Di saat itu pula, Miranda merasa jika saat ini anak-anak ini telah dirasuki sosok arwah jahat. Terlebih pada saat itu, ia tidak sengaja mendapati Catherine sedang mempelajari ritual pemanggilan arwah. Singkat waktu, seorang perawat bernama Anna berniat melakukan jadwal kontrol pada Angela. Sister Mary. Rotten pumpkin. And also provide insight. Akibat kejadian semalam, Angela yang menggila terpaksa harus dilarikan ke RSJ guna dilakukan perawatan khusus. Sepulang ke rumah, Anna berniat memberikan sebuah buku, di mana buku ini ditulis oleh seorang wanita yang mengalami kasus serupa pada anaknya yang terjadi 50 tahun lalu. Dan cenah, si penulis buku ini berhasil mengatasi kasus kerusupan yang terjadi pada putrinya. Mendengar hal itu, Victor berniat membacanya setelah beristirahat. Selesai istirahat, Victor yang penasaran langsung membaca buku pemberian Anna. Tak lama kemudian, seketika Victor pun syok parah saat membaca pernyataan dengan putrinya yang memiliki bekas luka berbentuk tulisan "tolong aku" di tubuhnya. I guess you're somewhat of an expert in demonic. Dirasa benar orang ini mengalami kasus yang sama, Victor berniat meminta bantuan Anna dan tetangganya guna mencari tahu tentang si penulis. You just walk into the Catholic Church one day. An exorcist. I need
leave that to the phenomenon and also to help other people. Rupanya orang yang menulis buku tersebut adalah Chris, dan jika kalian ingat, Chris adalah ibu dari si bocil bernama Regan yang kerasukan iblis Pazuzu di sequel pertamanya. Saat kedatangan Anna dan tetangganya, mereka pun langsung mencari informasi tentang Chris. Di saat itu pula, pria bernama Danny menemukan info jika saat ini Chris tinggal di kota kecil Georgia yang dekat dengan pantai. Mendengar hal itu, Victor pun berniat mencari keberadaan Chris, sementara Anna berniat memanggil seorang pendeta. As a ceremony from the Muslim rites to these girls. So I think I know that. I think the right question is, Where's your mom? Your mama home? Setibanya di kediaman Chris, Victor berkata jika dirinya telah membaca kisah Chris dari buku, dan kini ia berniat meminta bantuan Chris untuk menolong putrinya yang juga mengalami kerusupan, karena ia yakin jika kondisi Angela saat ini persis seperti yang terjadi pada Regan 50 tahun lalu. Singkat cerita, Anna memperkenalkan pendeta muda bernama Mado pada Victor dan Chris. Di saat itu pula, Chris yang penasaran meminta Victor untuk memperlihatkan kondisi Angela. Melihat kondisi Angela, Chris mulai percaya jika Angela mengalami kasus yang mirip seperti Regan. Victor pun mengatakan jika sebenarnya teman Angela turut mengalami hal serupa dan kini ia sedang melakukan perawatan di rumahnya. Mendengar hal itu, Chris pun meminta Victor untuk mengantarkannya ke rumah Catherine. Sesampainya di rumah Catherine, mereka pun kaget saat melihat rumah Catherine yang berantakan bak diacak-acak monyet. Dirasa ada yang tak beres, Victor yang khawatir bergegas mencari keberadaan Tony dan Miranda. Di saat itu pula, Chris yang melihat sosok Catherine berniat untuk menemuinya. Melihat Catherine kerasukan tanpa basa-basi, Chris meminta si iblis untuk keluar dari tubuhnya. Child from whom it is Your beloved cunting daughter. My God, suwe sekali. Chris yang lengah harus mengalami kebutaan setelah kelilipan salib. Di saat itu pula, Victor yang melihat Chris terluka bergegas membawanya keluar. Kemudian scene beralih pada Anna. Terlihat ia sedang mengantar Mado menemui para pendeta untuk meminta izin melakukan ritual pengusiran setan. Setelah mendengar kronologi yang terjadi pada Angela dan Catherine, dengan berat hati gereja setempat harus menolaknya karena kasus ini harus diajukan ke petinggi gereja. Mendengar hal itu, Mado pun berniat pergi ke gereja pusat guna melaporkan hal ini. Di rumah sakit, Victor yang menyesal meminta maaf pada Chris karena permintaannya malah membuat Chris menjadi bolor permanen. Kemudian, Chris yang khawatir berusaha menyarankan Victor untuk segera menangani Angela sebelum kehabisan waktu. Lantas, Chris menyarankan Victor untuk menemui seorang dukun di kuburan kota karena siapa tahu dukun tersebut bisa memberi solusi untuk mengatasi kasus ini. Setibanya di kuburan, tanpa basa-basi Victor langsung menghampiri mage senja bernama Ibe. Setelah menjelaskan semuanya, untungnya Ibe langsung bersedia untuk membantunya. Di malam harinya, Victor dan yang lainnya harus melakukan persiapan terlebih dulu.
We're almost ready. Everyone is gathering inside. Setelah melakukan persiapan, seketika mereka pun senang saat melihat kedatangan Mado. Namun Mado berkata jika kedatangannya hanya memberikan kabar buruk, di mana permintaannya untuk melakukan ritual ditolak oleh petinggi gereja. Dengan berat hati, Mado tidak bisa membantu Anna dan yang lainnya melakukan ritual pengusiran setan. Karena jika memaksakan diri, ia akan dihukum oleh pihak gereja. Akan tetapi, Victor yang selesai melakukan persiapan bersikeras melanjutkan rencananya. Dan saat Victor pergi, Mado memberikan kitab pada Anna guna untuk mempermudah proses ritual. Sementara di sisi lain, Victor memberitahu semua orang jika saat ini Mado tak bisa ikut serta dalam ritual kali ini. Namun kini, ia membawa seorang mage epik untuk membantu ritual. Get started. Try not to touch. Dirasa semua orang sudah siap, Anna berniat memulai ritual pengusiran setan. Holy Lord, almost, who once and for all Son into the world to crush to our call for help. And these human beings, fill them with courage to fight. Cast him out through your Son who lives and Tonight, you're Bukannya kepanasan, si iblis malah menantang mereka untuk berusaha lebih keras lagi. Christ compelled. all things are my fortress and my refuge. Messages in here. Give us our trespasses. Namun bisa kita lihat ritual yang mereka lakukan masih belum berpengaruh pada si iblis. Di tengah kebingungan, Ibe pun berniat melakukan sesuatu pada anak-anak dengan menggunakan air jampe. Vinegar offered in jest. That became our salvation. Dirasa si iblis mulai keluar, Ibe pun bergegas melenyapkannya. Setelah menyerap energi iblis, mereka diminta untuk fokus berdoa. Our Father, which art in heaven. Lay that drink on you. Setelah melakukan perlawanan, tiba-tiba saja si iblis meminta semua orang untuk memilih salah satu dari Angela atau Catherine yang akan diselamatkan. Kalau tidak memilih, si iblis akan menghabisi mereka berdua. Di tengah situasi mencekam, dengan berat hati Victor dan Miranda sepakat untuk tidak memilih siapapun. Terlebih ia tidak akan tega berbahagia di atas penderitaan orang lain. Namun tak lama kemudian, Mado yang berubah pikiran tiba-tiba datang untuk membantu mereka. Defend us in our battle against principalities and powers. You save the enemy of human salvation has damned your pride and his own image. Lord, with you acknowledge the power and this overcame you in the garden. You transferred your spokesing As great as our TV Christus. My God, sungguh gak guna. Baru saja datang, Mado pun tewas setelah dipelintir si iblis. Di tengah rasa syok, Victor berusaha menenangkan Angela dengan memberikan syal milik ibunya. Tapi tiba-tiba, Tony yang panik malah menjawab pertanyaan si iblis, di mana ia menginginkan Catherine yang harus selamat. Ia pun bodoh amat pada nasib Angela.
Melihat Angela pingsan, Victor yang panik berusaha menyadarkan Angela. Di saat itu pula, tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Catherine, baby. Sweetheart. Catherine. Baby, please wake up, please. Mommy's right here. Come on. No. Catherine. Hey, wake up. My God, sungguh tanpa diduga. Rupanya pertanyaan tadi hanyalah jebakan si iblis, di mana sebenarnya anak yang dipilih untuk diselamatkan malah itu yang akan dibawa oleh si iblis. Alhasil, jiwa Catherine yang dipilih ayahnya harus lenyap di tangan iblis Lamastu. Wake up, baby. Already at the rest. Some paramedics and the Claire. God changes. Sorry about this. Sergeant. She's going. Singkat cerita, Angela yang pulih kini menjalani kehidupan normalnya dengan kembali bercekulah. Sementara itu, Tony dan Miranda berusaha memulai kehidupan baru setelah kehilangan putrinya. Dan di rumah sakit, Chris yang melakukan perawatan heran saat mendengar kedatangan seseorang. Now, Mom, it's me. Rupanya, orang yang datang menjenguknya adalah Regan yang kini sudah lanjut usia. Ia pun datang tanpa peran apapun selain memewekkan saat melihat ibunya menjadi si buta dari gua hantu. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Tak perlu dijelaskan karena sudah jelas. Namun menurut kalian lebih mengerikan sequel pertama atau yang kedua ini? Tulis di kolom komentar. IMDb untuk film ini adalah 4,8 dan menurut saya yang cocok saja diberi nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Exorcist Believer tahun 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.